Halo semua, balik lagi dengan aku Nurnida. Di video kali ini ada video bab keempat tentang kewajiban wanita muslimah kepada suaminya. Oke, sebelum aku membacakan atau menjelaskan, tonton dulu yuk video disclaimer tentang video ini ya guys. Makasih. Kali ini aku mau menjelaskan ini, tapi disclaimer dulu kalau ini aku membaca dan menjelaskan dan menceritakan kepada kalian tentang isi dari buku ini, dan aku ingin menambahkan sedikit tentang rangkuman aku tentang apa itu dalam buku ini. Oke, jangan lupa buat kalian tonton sampai habis ya. Terima kasih yang udah nonton video disclaimer ini. Oke guys, ayo kita bahas tentang kewajiban wanita muslimah kepada suaminya. Zaman sekarang banyak laki-laki dan wanita yang melakukan hubungan di luar pernikahan karena adanya pergaulan bebas antara wanita dan laki-laki yang bukan muhrim. Nah, itu bagi wanita muslimah yang benar-benar sadar dan menghindari pergaulan bebas tersebut dengan laki yang bukan mahramnya. Pernikahan merupakan suatu akad perjanjian yang diberkahi oleh seseorang laki-laki dan seorang wanita yang dengan dihalalkannya bagi laki dan wanita untuk melakukan hubungan yang sebelumnya diharamkan. Al-Quran telah menuliskan hubungan syar'i antara laki-laki dan beberapa wanita dengan gambaran penuh kelembutan dan damai tersebar nilai-nilai cinta, keharmonisan, kepercayaan, saling pengertian, dan penuh kasih sayang, sebagaimana dari firman Allah SWT yang dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya itu adalah dia telah menciptakan bagi kalian istri dari jenis kalian sendiri supaya kalian cenderung dan tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kalian kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Muslimah adalah tiang keluarga, penyangga yang sangat kuat sekalipun perhiasan pertama bagi kehidupan seorang laki-laki. Bahkan dia merupakan perhiasan yang terbaik dalam kehidupan ini, berperan penting dalam menciptakan suasana rumah yang harmonis dan juga sangat menentukan terhadap ciptanya generasi penerus yang pintar, cerdas, dan berakhlakul karimah. Dimana jika wanita itu cerdas dan berakhlak baik, maka akan menghasilkan generasi yang baik pula. Sebaliknya, jika wanita itu bodoh dan berakhlak jelek, wanita menghasilkan generasi yang tidak baik. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, dunia itu perhiasan, sebagai baiknya perhiasan adalah wanita soli. Wanita soli merupakan nikmat Allah terbesar bagi kaum laki-laki, di mana dia merasa tenang padanya dari persaingan kehidupan dan dari cengkraman, di mana sisanya dia akan mendapatkan ketentraman, kebahagiaan, ketenangan, dan kenikmatan yang tidak dapat terkalahkan oleh kenikmatan hidupnya yang lain. Oke, yang sekarang adalah bab B, memilih suami yang baik. Pada zaman sekarang ini sangat sulit untuk membedakan mana laki-laki yang baik perilakunya dan mana laki-laki yang buruk perilakunya. Mungkin dari seribu laki-laki hanya satu yang baik. Oleh karena itu, di antara wujud dan penghormatan Islam kepada wanita adalah diberikannya hak untuk memilih suami. Orang tua tidak diperbolehkan memaksa terhadap putrinya untuk menikah dengan laki-laki yang sama sekali tidak dia sukai. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahilah dia. Dan jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi, kerusakan yang besar. Dan sebagaimana juga dalam surat firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 26, wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula. Sedangkan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik-baik. Wanita muslimah mengetahui bahwa orang laki-laki melihat kepemimpinan atas seorang wanita, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 34, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Karena itu Allah telah melebihkan bagian mereka laki-laki atas bagian wanita, karena mereka laki-laki telah menafkahkan bagian dari harta mereka. Oleh karena itu, wanita muslimah harus memilih calon suami yang dapat dia banggakan kepemimpinannya atas dirinya dan merasa senang mendampinginya, serta tidak pernah merasa menyesal atas pernikahan dengannya, sehingga dalam mengarungi bahtera rumah tangga dia akan menciptakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Ahzab ayat 35, sesungguhnya laki-laki dan wanita yang muslim, laki-laki dan wanita yang mukmin, laki-laki dan wanita yang tetap dalam
Kepaatannya, laki-laki dan wanita yang benar, laki-laki dan wanita yang sabar, laki-laki dan wanita yang khusyuk, dan laki-laki yang wanita bersedekah, laki-laki wanita yang berpuasa, dan laki-laki yang wanita yang melihara kehormatannya, laki-laki dan wanita yang menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Oleh karena itu, setiap wanita muslimah dituntut untuk lebih mementingkan akhlak dan keimanan daripada harta benda yang sifatnya hanya sementara bagi laki-laki yang menjadi calon suaminya. Taat pada dan berbakti kepada suami. Ketaatan wanita kepada suaminya terletak pada ketaatan kepada Allah SWT, bahwa ketaatan Allah pada Allah diukur seberapa jauh dia dapat menyelesaikan kewajibannya terhadap suami. Dijelaskan dalam sabda Rasul SAW, sesungguhnya seorang istri belum dikatakan menunaikan kewajibannya terhadap Allah sebagaimana menunaikan kewajibannya kepada suami seluruhnya, dan andai kata suaminya memerlukannya dan dia di atas kendaraan, tidak boleh menolaknya. Sebuah hadis diterangkan bahwa siapa saja yang istri yang dapat penuh keikhlasan dan melaksanakan tugasnya sebagai istri yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala akan memulai surga. Melalui sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, jika seorang istri telah menunaikan sholat 5 waktu bulan Ramadan dan menjaga kemaluannya daripada mengerjakan perbuatan haram dan taat kepada suaminya, maka akan dipersilahkan masuklah ke surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Juga dalam hadis yang berbunyi, setiap istri yang mati diridhai oleh suaminya, maka ia akan masuk surga. Dan jika seorang istri yang mati dan ketika hidupnya tidak pernah membuat hati suaminya merasa senang dan kecewa, maka ketika mati ia akan memperoleh balasan surga kalau tidak merasa kecewa. Tetapi bagi istri yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik berdasarkan ajaran Allah, maka akan memperoleh kehinaan sebagaimana dari sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, siapa saja di antara istri yang durhaka terhadap suaminya, maka ia akan memperoleh kutukan dari Allah, para malaikat, dan segenap manusia. Terus di sini ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang istri terhadap ketaatan dan berbakti pada suaminya. Aku bikin video terpisah. Kita lanjut ke yang adalah berbakti kepada mertua dan menghormati keluarganya. Wanita muslimah yang benar-benar sadar dan memperhatikan ajaran agamanya kepada suaminya akan memuliakan, menghormati, dan menghargai mertua atau orang tua si suami. Terus yang adalah berusaha memperkokoh kasih sayang dan ridho suaminya. Wanita muslimah yang benar-benar sadar dan ajaran agamanya akan senantiasa menjalankan apa yang telah diperintahkan dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah. Selain itu, dia juga akan senantiasa berusaha untuk mendapatkan kasih sayang suaminya sekaligus menjaga agar suaminya selalu bahagia dan terus-menerus memberikan keridhaan padanya, hidup dalam ketentraman dan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu tidak akan dihancurkan oleh tindakan-tindakan yang kurang berkenan. Oke, lanjut dari sabda Rasulullah. Terus tentunya bagi wanita muslimah yang cerdas dan sadar akan ajaran agama dan menjadi pemegangan bahwasanya untuk senantiasa memberi cinta kasih, kesabaran, kepatuhan, kejernihan hati, dan pengabdian dengan tulus, keikhlasan hati yang mendalam. Oke, lanjut yang F, memikat hati suaminya. Wanita muslimah yang sadar akan senantiasa memperhatikan terhadap penampilannya khususnya kepada suami. Tidak boleh berlebih-lebihan ketika keluar rumah dan harus bersamaan dengan suami ketika keluar rumah. Oke, lanjut. Yang G, menyebut suami dengan mesra dan menyenangkan. Wanita muslimah yang benar-benar sadar dan akan senantiasa mengabdi dan berbakti kepada serta memperhatikan suaminya dengan keikhlasan, ketulusan hati, di antara sifat yang menjadikan wanita muslimah semakin cantik dan mempesona dipandang suaminya adalah ceria, riang, gembira, dan ramah tamah yang harus mewarnai dengan kehidupan suaminya sehingga keluarganya senantiasa hidup dalam kebahagiaan dan kesejahteraan. Di mana wanita muslimah senantiasa dituntut untuk mengucapkan terima kasih kepada suaminya atas apa yang telah dikerjakan oleh suaminya dan menghargai apa yang telah dihasilkan sesuai dengan kemampuannya. Yang harus senantiasa mendampingi suami di saat suka maupun duka. Dan di antara lagi tiada perilaku yang dapat menarik menyenangkan hati suaminya adalah kesediaannya dalam menyertai dan mendampingi sang suami
baik dalam saat suka maupun duka. Terus lanjut, dia juga akan senantiasa menyertai suaminya pada saat ditimpa kesusahan dan kesedihan, serta mendampinginya seraya melontarkan kata-kata yang baik, lembut, sopan, dan menghibur, dan juga memberikan pendapat yang baik dan memberikan pandangan yang matang. Maksudnya dia diterima akal, dan juga bagi istri yang baik, dia akan tetap memberi semangat pada suaminya walaupun sang suami menemui kegagalan dan melaksanakan tugas-tugasnya. Yang I, memalingkan pandangan dari laki-laki lain. Wanita muslimah yang benar-benar sadar dan senantiasa memperhatikan ajaran agamanya, dia akan berdandan bersolek hanya semata-mata untuk suaminya, bukan karena ingin dilihat laki-laki lain. Yang J, senantiasa menciptakan suasana yang harmonis. Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan antara dua jiwa yang paling kuat dan disambungkan oleh Allah supaya keduanya menemukan ketenangan, kebahagiaan, ketentraman, kenikmatan yang telah dihalalkan. Karena adanya pernikahan tersebut yang sebelumnya diharapkan istri menjadi penyejuk, penghibur, pemberi ketenangan, ketentraman bagi suami di dalam rumah tangga yang sangat dicintai dengan penuh cinta kasih yang tulus dan lembut. Yang K, kepribadian tangguh dan bijaksana. Wanita muslimah yang sadar dan senantiasa berlaku bijak dalam setiap memutuskan suatu masalah, dan juga tidak mudah termakan oleh isu orang lain yang belum tentu tahu tentang kebenarannya, di mana dia harus memiliki kepribadian tangguh dan bijaksana serta didasari oleh iman dan takwa yang kuat. Oke, ini sudah habis bab keempat. Nanti kita bahas di bab kelima, kewajiban wanita muslimah kepada anak-anaknya. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa buat kalian subscribe channel ini, YouTube channel Nunidar, follow sosial media official Nunidar seperti Instagram Nunidar, Twitter Nunidar, Facebook Nunidar, dan TikTok Nunidar. Oke guys, sampai jumpa di video bab kelima, kewajiban wanita muslimah kepada anak-anaknya. Oke.